Oke, welcome di Citra Mas Official. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Room KBM SMK. Ya, Pak Masida kali ini akan membawakan materi tentang bagaimana langkah kerja dan prosedur overhaul alternator atau dinamo ampere. Oke, sebelum kita melakukan overhaul alternator atau dinamo ampere, maka kita flashback materi sistem pengisian, karena alternator dinamo ampere ada di dalam sistem pengisian. Oke, komponen sistem pengisian, masih ingat kan komponen apa aja di dalam sistem pengisian? Cek. 1, baterai. Kedua, fuse. 3, kunci kontak atau ignition switch. 4, regulator atau IC. Bisa pakai regulator maupun yang sudah IC pakai IC. 5, alternator. Oke, bagaimana mengecek kondisi baterai sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Bagaimana kunci kontak dan alternator. Kali ini kita akan overhaul atau membongkar alternator sesuai dengan SOP. Ya, kali ini kita akan melakukan overhaul alternator atau dinamo ampere ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Jika mengganti bristol ya kita ganti bristolnya banyak. Kemudian alatnya yang kita gunakan, kita fokus ke overhaulnya ya. Sarung tangan ya, sarung tangan ini di dalam praktek harus kita gunakan untuk safety-nya. Kemudian alat-alat yang kita gunakan sudah kita keluarkan dari toolbox. Ada kunci, ring, pas ring 10, 8, obeng dan cadangannya dan palu plastik ya. Oke, langsung kita lanjutkan untuk pelepasan. Yang pertama kita lepas baut pengikat antara bagian puli dengan rumah. Setelah 3 baut terlepas, kita lepas kita pukul ke arah puli ya.
stator koilnya kita lepas. Oke, ini bautnya sudah kita lepas, cover dari stator coil. Nah, oke, kita masuk ke komponen ya. Komponen di dalam alternator ini ada dua bagian penting, dua lilitan. Yang pertama di sini adalah rotor coil. Jadi di sini ada lilitan yang dibungkus oleh besi di sini. Ini adalah fungsinya untuk menghasilkan magnet ya, namanya rotor coil. Nah, ini nanti terminal F dan E, 1F dan E. Nah, ini dalam pemeriksaannya bisa menggunakan AVO antara F dan E ini harus tersambung. Kalau tidak tersambung berarti lilitan yang di dalamnya putus atau sudah rusak. Kemudian dengan bodi juga tidak boleh terhubung. Kalau bodi terhubung berarti ada lecet. Dan ini klakernya atau bearingnya, ini harus kita kasih minyak atau stemplet ya. Nah, ini namanya rotor coil. Fungsinya adalah menghasilkan magnet ya, yang diatur oleh regulator. Besar kecilnya diatur oleh regulator atau IC. Kalau sudah menggunakan IC, ini alternator yang masih menggunakan regulator. Dan lanjut komponen yang kedua, ini adalah pulinya ya. Jadi di rotor coil ini tengahnya ada puli. Nah, puli ini nanti akan ada beltnya atau sabuknya yang berhubungan dengan flywheel atau roda gila atau puli poros engkol. Jadi muternya poros engkol juga nanti memutar alternator yang nanti digunakan untuk menghasilkan arus pengisian. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah stator coil atau lilitan J ini ya. Kemudian lilitan J ini fungsinya adalah penghasil arus. Jadi kalau ada medan magnet ya, terus diputar di dalam lilitan J ini atau stator coil ini akan menghasilkan arus yang keluar melalui B ini, B ya. Nah, ini B nya ya. Kemudian ini brushlnya sudah diganti tapi masih lama, nanti kita ganti. Nah, tidak sama tingginya ya, ada speknya berapa yang keluar, brushlnya yang keluar ini. Nah, kemudian dari arus yang dihasilkan oleh stator coil ini, maka karena baterai atau acunya itu DC, maka harus dikasih diode ya. Diodenya di sini ada. Nah, ini yang bulat-bulat ini kaki-kaki diode ya. Nah, ini ada rumahnya diode, kakinya ini ada 6 diode. 1 2 3 4 5 6. Nah, kaki diodenya sebelah satunya yang positif di sini ya.
Jadi ada dua teman. Terus kemudian yang di sini adalah brostel. Nah, ini ada spek berapa panjang brostel ini kita ukur yang masuk ya. Ini adalah starter coil dan ini dioda. Dioda ini bentuknya tidak seperti dioda elektronik ya, tapi ini dioda yang sudah dimasukkan di dalam plat ini ya, dengan dua kaki seperti apa, katoda dan anoda. Yang katoda itu positif dikumpulkan di sini di B ya, dan kemudian yang satunya nanti yang di sini E, F dan N. Nah, ini salah satunya adalah kakinya, nantinya yang masuk ke N itu ke regulator N, F ke dari F regulator, kemudian yang E ini massa. Ya, kita pemasangannya setelah penggantian brostel dengan pengukurannya, kita lakukan assembling ya, atau pemasangan.